Komunikasi yang ideal bersifat dua arah seimbang, dua arah simetris. Tetapi beberapa kondisi dapat memaksa komunikasi menjadi dua arah tidak seimbang, atau bahkan satu arah. Kondisi itu berkaitan dengan waktu, dengan ruang, juga dengan kekuatan fisik dan akal peserta komunikasi. Dalam hal ini, kita akan membicarakan peran akal sebagai penentu keseimbangan komunikasi. Akal merupakan kekuatan yang memungkinkan seseorang menjadi dominan, menjadi subjek dalam komunikasi. Sebaliknya, tanpa memakai akal yang cukup, atau tidak mampu menggunakan akal dengan cukup, seseorang kerap terpaksa didominasi sebagai objek dalam komunikasi. Jadi kita dapat membagi para peserta komunikasi menjadi dua, yakni yang menggunakan akal dan yang tidak menggunakan akal. Mudahnya begitu ya. Pada segitiga ane, akal nurani ego, ANE ya, yang menggunakan akal berada di bagian atas. Mereka berada pada posisi subjek yang dalam komunikasi lebih mungkin memengaruhi orang lain dengan gagasan-gagasannya. Yang punya gagasan-gagasan kan yang menggunakan akal. Ya. Sedangkan yang tidak menggunakan akal berada di bagian bawah segitiga ane. Pada posisi objek yang dalam komunikasi dipengaruhi oleh subjek. Ya, subjek yang juga menggunakan nurani disebut subjek baik. Dalam komunikasi, dia memberikan pengaruh baik pada objeknya. Para orang tua dan pendidik selayaknya menjadi subjek baik bagi anak-anak dan peserta didik. Sedangkan subjek yang terlalu banyak menggunakan ego disebut subjek buruk. Ketika berkomunikasi, subjek buruk ini memberikan pengaruh buruk, menghasut, mengintimidasi, menakut-nakuti, dan sebagainya. Apakah komunikasi membuat objek menjadi baik atau menjadi buruk? Itu bisa bergantung pada subjeknya. Para objek diperebutkan antara subjek baik dan subjek buruk. Kemenangan subjek baik membuat objeknya menjadi baik, menjadi objek bebas yang lebih menggunakan nurani. Sebaliknya, kemenangan subjek buruk membuat objeknya menjadi masosis yang menggunakan ego berlebihan.